siang semuanya? Iya. Oke, abang-abang itu kita bantu berdiri sama-sama. Kita memuji Tuhan ya. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyatakan dengan Roh atas kami. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga. Berduka di sana Tuhan, tercurah dari surga. Bangsa-bangsa Roh kami yang Tuhan, bergandeng tangan, kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Katakanlah Roh Kau atas kami. Roh tercurah dari surga. Ya, kita salam bersama dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, biar kita sama-sama ya tetap ke dalam Tuhan. Oke? Yuk, kita semangat ya.
lebih baik hidupmu. Lebih baik hidupmu sebagai bukti karyamu. Benar-benar kau bersadar hidup. Berlari sampai tujuan, mendengarkan anggota benar. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kami bawa di setiap kemanapun kami pergi, dimanapun kami akan pergi. Itu pasti mujizatmu terjadi. Terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap kemanapun kami pergi, kemanapun kami akan pergi. Itu pasti mujizatmu terjadi. Oh, terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap waktu. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, itu pasti mujizatmu terjadi. Itu pasti mujizatmu terjadi. Itu pasti mujizatmu terjadi. Oke, silakan duduk. Kita akan mendengarkan little note dari Abang Tero. Halo. Gimana teman-teman, sehat semua? Di sini ada yang ingat sekarang hari apa? Kita merayakan hari apa? Hari Pentakosta. Ya, jadi hari ke-50 hari ini. Hari ke-50, peringatan hari ke-50 setelah hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, hari kematian Tuhan Yesus. Jadi hari ketiga itu adalah hari kebangkitannya, hari ke-40 itu adalah hari kenaikannya, dan hari ke-50 adalah hari pencurahan Roh Kudus pada jemaat-jemaat mula-mula ya, di zamannya Tuhan Yesus waktu itu. Di sini teman-teman ada yang tahu kan Roh Kudus itu sebenarnya apa? Ya. Roh Kudus itu sebenarnya apa? Ada yang berani mungkin kira-kira di ingatannya, bayang-bayangnya masih ingat Roh Kudus itu kira-kira apa ya? Gitu. Ada yang tahu atau sama sekali tidak tahu? Penghibur dari mana? Dari Allah. Setuju nggak? Ya, coba kita buka dulu ayatnya di Yohanes 16 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. Bagi berdiri ya, biar semangat. Kita baca dari ayat 8 sampai ayat 15 ya. Gak apa-apa lu main panjang? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yuk, kita baca abang ayat 8, teman-teman semua ayat 9, begitu seterusnya sampai ayat 15. 1, 2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kau belum dapat menanggungnya. Tapi bagi raja kami itu kebenaran, yang akan mengirim kamu ke dalam seluruh neraka. Sebab ia tidak akan berkata
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, silakan dulu Pak. Gini teman-teman, jadi Roh Kudus itu apa? Roh kebenaran. Ya. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Jadi saat Tuhan Yesus, saat Allah kita menjanjikan adanya penyelamatan buat manusia, adanya penebusan dosa, itu digenapi dari kejadian apa? Dari kejadian Allah itu datang sendiri dalam wujud manusia yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat tugas pelayanan Tuhan Yesus sudah selesai, dia sudah menebus dosa umat manusia di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, dan dia bangkit di hari yang ketiga. Dia diangkat ke surga. Janji Tuhan adalah memberikan roh kebenaran untuk umat-umatnya. Nah, jadi gini teman-teman, yang perlu kita pahami ya, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa Tuhan. Jadi kalau misalnya seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bukan berarti semata-mata kuasa Tuhan memenuhi dia, tetapi Roh Tuhan itu sendiri yang memenuhi orang tersebut. Jadi jangan salah mengartikan ya antara kuasa Tuhan dan pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan atau Allah itu sendiri? Allah itu sendiri. Jadi berbahagialah kita saat ini. Tuhan Yesus, kita percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu sudah menang atas maut, dia sudah bangkit, dia sudah naik juga ke surga, dan dia menjanjikan apa? Buat kita umat-umatnya, menjanjikan kehadiran roh kebenaran, rohnya itu sendiri. Nah, kita balik lagi ya ke membahas tentang roh kebenaran, Roh Kudus. Itu kan kita udah bahas barusan. Siapa sih? Apa sih itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. Sekarang, apa pentingnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Oke. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Siapa di sini yang mau hidupnya mengikuti Tuhan Yesus? Ya, setengah-setengah atau full? Aduh, gimana mau mengikuti Tuhan atau enggak ya? Ya, siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus? Ya. Kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan itu dari Alkitab ya, dari firman Tuhan itu sendiri. Kita bisa tahu kehendak Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca, dari firman Tuhan yang kita dengar. Nah, pentingnya Roh Kudus buat hidup kita itu apa? Kita balik lagi, kita harus ingat bahwa Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu siapa? Sepakatnya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi saat hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, artinya hidup kita dipimpin oleh Tuhan kita secara langsung. Luar biasa ya, berkat yang luar biasa itu kalau misalnya umat Tuhan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Umat-umat Tuhan tersebut, saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hidup dekat sekali dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita di dalam Tuhan. Kenapa kita di dalam Tuhan? Karena hidup kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Ya, sampai sini ditelot
yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Shalom semuanya. Tadi Bang Daud udah sedikit cerita ya. Kita mau buka di Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Kita bangkit berdiri ya biar semangat. Coba bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya. Abang aja yang baca. Kalian ayat ayat selanjutnya, nanti ayat terakhir abang. Oke, kalian di tengah-tengah ya. Jadi kalian tuh ayat 16-nya ya. Oke. 1, 2, 3. Iya. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Jadi 15-nya abang, 16-nya teman-teman, 17-nya abang lagi. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan harta, serta kamu dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Iya, teman-teman. Kita di sini masih muda ya. Masih muda, nggak ada yang tua kan. Ya, paling yang berumur 20 tahun ke atas cuma 3 orang. Iya, 20 tahun ke atas cuma 3 orang. Kakak-kakak kita sesepuh kita. Iya, bukan sesepuh. Enggak, ini biar nggak terlalu ini ya, supaya bisa ini. Ya, buat teman-teman gini ya. Jadi kita perlu nggak bergaul dengan dunia? Perlu. Tapi perlu nggak kita menjadi dunianya? Nggak perlu. Sama seperti kita semua yang ada di tempat ini, kita harus mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging kita, setiap keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, apa yang kita ingin perbaiki dalam diri kita, itu semua ada di dalam diri manusia. Keinginan daging itu nggak usah dijelasin ya, itu ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Segala kecemaran hawa nafsu, niat yang jahat itu bukan berasalnya daripada Bapa. Dan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong bahwa kita harus melakukan kehendak Allah supaya kita hidup. Rohaninya yang hidup, jiwanya yang hidup. Bukan tubuh kita akan kita tinggal, tapi roh kita kemana, itu adalah tujuan akhir kita kan, itu adalah kekekalan. Nah, balik ke ayat 16-nya Kak, boleh? Ya, dari keinginan daging dan keinginan mata ini serta keangkuhan hidup ini, misal keinginan daging itu apa? Contohnya yang ada dalam diri kalian, keinginan daging kalian apa? Makan. Ya, kalau makan pasti semua orang butuh makanan ya. Semua butuh makanan. Oke, abang ambil satu aja ya, satu kesimpulan yang satu contoh dari keinginan daging. Contohnya adalah gampang marah. Gampang marah, dikit-dikit emosi, terus ngomong kotor. Siapa di sini yang ngomong kotor? Ya, puji Tuhan mengaku. Nanti ngakunya pas di depan Tuhan aja ya, pas kayu berdoa bersama-sama kita. Akui aja di hadapan Tuhan apa segala yang keinginan daging kita, yang ingin kita potong lah. Minimal potong itu minimal tuh berkurang, terus kita nggak makin biasa tidak berbicara bahasa yang tidak baik, makin biasa kita akan berkatakan yang baik. Bisa karena biasa. Jadi harus membiasakan diri. Wajib kalau ingin menang. Iya beneran, kalau ingin menang ya wajib harus melakukannya. Nah, kalau keinginan mata, salah satu contoh yang abang ambil ini ya. Ketika kita mendengarkan ini aja, kita datang ke gereja, ada nih yang menarik nih. Nah, kalau kan di sini dulunya rata-rata cowok kan, ada cewek cantik,
Nyindir. Wah. Ya. Maestra. Nah, bukan berarti kita ini ya apa hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu kita, no. Tapi keinginan mata kita itu kita kurangi lah. Salah satu contoh ya keinginan mata. Kalau abang sih analoginya ketika kita datang ke gereja, kita lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita membuka HP, kita buka apa dulu? Apakah HP itu lebih menarik daripada firman Tuhan yang disampaikan? Nah, makanya itu salah satu contoh ya dari keinginan mata. Ternyata itu lebih tertarik. Nah, itu lebih baik kita fokus dulu sama apa yang Tuhan ingin kasih tahu kepada kita daripada kita hanya main gadget aja gitu. Oke? Lalu selanjutnya itu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu sombong ya. Sombong, tidak mau mendengar sesuatu hal yang baik. Tidak mau mendengar. Jadi ada orang yang nasihatin, kamu salah, harusnya kamu jangan melakukan ini. Supaya kamu bisa gini, ya kamu harus gini. Oh, marah, gak mau terima. Nah, itu salah satu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup juga kita bukan sombong secara dalam tanda kutip positif, tapi keangkuhan hidup secara negatif. Ya, gitu. Jadi caranya gimana supaya kita bisa mengalahkan ketiga hal tersebut? Oke. Boleh buka Kak di Lukas 11 ayat 9 ya. Lukas 11 ayat 9. Ya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ayat terkenal sekali. Minta, kamu akan diberikan, dan terus kamu mencari, kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi maksudnya apa Bang? Jadi minta, kita harus minta kepada Tuhan. Apa yang ingin kita rubah, apa yang ingin kita potong. Marah kita, Kolose 3 ayat 5 itu udah jelas. Kolose 3 ayat 5, Kolose 3 ayat 8 itu udah jelas. Dua-duanya tuh 2 ayat. Abang ambil banyak sih sebenarnya untuk hal-hal yang Tuhan sebenarnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan itu banyak. Cuman yang abang kasih 2 ayat itu aja. Kolose 3 ayat 5 sama Kolose 3 ayat 8. Dan teman-teman harus tahu, ya teman-teman habis pulang dari gereja, teman-teman buka aja Kolose 3 ayat 5 dan 3 ayat 8 itu apa. Nah, teman-teman harus belajar untuk apa ya? Meminta kepada Tuhan, Tuhan aku ingin berubah dari hal ini, Tuhan aku ingin berubah dari, contohnya apa? Kesombongan aku, keangkuhan aku, atau dulunya aku jahil Bang, aku tidak mau jahil lagi. Dulunya aku ke gereja hanya sekedar memenuhi apa ya istilahnya, prestasi aku di sekolah atau apapun itu, no. Ya, tapi kita datang ke gereja itu atas dasar karena kita mau mengucap syukur sama Tuhan, karena kita mau berubah gitu, mau berubah gitu. Soalnya supaya setiap minggu kita datang ini kita tuh bisa apa ya, mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu. Sesuatu hal yang baru itu apa? Contoh, yang dulunya kita seperti ini, kok ketika aku mendengarkan firman Tuhan ini, kok aku nggak jadi kayak gini. Itu kembali lagi daripada kebiasaan. Kita harus mau. Masalahnya kita mau atau enggak. Kalau Tuhan pasti bakal ngasih. Cuman keputusannya kan kembali lagi ada di kita. Your choose itu ada di kita. Oke? Terus oke Kak, yang tadi itu Lukas 11. Ya minta ya, langsung kalian juga cari. Carinya melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan di Alkitab, kita lakukan. Tadi di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 sama Kolose 3 ayat 5 sampai 3 ayat 8. Teman-teman nanti baca di rumah. Teman-teman harus mau untuk mencari sesuatu itu di dalam Alkitab. Kebenarannya itu seperti apa sih? Nah, makanya kita di sini, kakak-kakak di sini menyampaikan firman Tuhan, kita dengar, kita terima, dan kita ingat-ingat lagi. Kita mengulanginya lagi.
gitu. Sama seperti apa? Kita mau belajar motor, tidak mungkin kita bisa naik motor dengan lancar kalau kita tidak mengulang-ulangi lagi, gitu kan? Ya kita juga mengulangi lagi, baca Alkitab lagi, apa kebenarannya, gitu ya, teman-teman. Ya, mungkin sekian dari abang. Ya, jadi kesimpulannya abang melandasi di Efesus 3 ayat 7 ya. Jadi Efesus 3 ayat 7 ini, kalau kita mengenal Tuhan Yesus nih ya, dari Kolose 3 ayat 7. Aduh, iya, kira-kira di ayat 37 yang Tuhan Yesus, pokoknya setelah aku mengenal Tuhan Yesus Kristus, aku menyesal akan hal-hal itu. Kita harusnya menyesal keinginan daging kita, keinginan mata kita, ataupun keinginan-keinginan yang kita lakukan selama ini yang merugikan orang lain ataupun diri kita, tidak membangun kita, itu harus kita buang jauh-jauh. Cara membuangnya gimana? Cara membuangnya ya kita harus mengenal Tuhan dan mau untuk dipotong dan dibersihkan. Ini balik lagi ke bulan kemarin ya. Oke, abang undang untuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin banyak sekali ya dari teman-teman ini. Kita datang ini ya, spesial event di hari pencurahan Roh Kudus ini. Kita mau menang gitu ya, menang atas setiap hal-hal yang selama ini mungkin kita tidak sadar bahwa kita masih tidak menang, belum menang. Jadi kita minta anugerah Tuhan untuk menolong kita supaya benar-benar Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Ya, usia berapapun teman-teman di tempat ini, Tuhan tidak pandang dari latar belakang keluarga apa, semua orang bisa mendapatkan itu semua. Ya, bagian kita adalah melakukannya. Ya, oke. Kita tundukkan kepala kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu, dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan memberkati kami semua, menolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bukti data. Aku
kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami dalam menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami yang mendengarkan. Tuhan tolong kami ya Tuhan
berikan kepada kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau taat dan menyadari apa yang salah pada diri kami, memperbaiki kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar sungguh-sungguh ya Tuhan, bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Kami bisa memelihara iman sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan kami, sekalipun kami muda ya Tuhan, tapi kami biarlah Tuhan mengizinkan dan masuk ke dalam hidup kami untuk mendidik kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang Tuhan rindukan. Tuhan ingin pakai kami untuk kami penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Cek. Shalom adik-adik, teman-teman semua. Dua orang yang jawab. Padahal di sini ada. Shalom. Shalom. Amin. Amin. Oke, wah, tampak wajahnya ceria hari ini ya. Ada yang berpuasa nggak hari ini? Boleh angkat tangan yang berpuasa hari ini. Dua orang, luar biasa. Oke. Sama 4 orang. Oke, hari ini kita mau bahas. Tadi sudah ada kisi-kisi dari Bang Daud sama Bang Noel ya. Kita mau bahas apa? Roh Kudus. Karena hari ini hari apa? Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari ke-50 setelah Tuhan Yesus disalib atau mati ya. Oke, judulnya apa? Bulan ini kita akan bahas overcome the world. Apa itu the world? Dunia. Dunia yang mana? Dunia yang sedang kita tinggal ini perlu dikalahkan apa enggak? Ada yang jawab ya. Ada yang perlu dikalahkan apa tidak? Kira-kira bisa nggak kita mengalahkan dunia? Yakin bisa? Besar Pak. Oke, ini bulan ini pokoknya kalau yang mau tahu di setiap minggunya nanti ada kita mau mengalahkan apa sih. Dunia itu tidak harus, bukan ngomongin dunia yang sedang kita tinggali aja, tapi tadi sudah disinggung sama Bang, dari siapa yang ngomongnya? Yoel, bahwa dunia itu ada 3 hal ya. Nanti akan sampaikan kembali. Jadi kita mau bahas mengalahkan apa? Self conflict, masalah hidup, konflik diri. Di sini siapa yang tidak punya konflik dalam dirinya sendiri? Boleh angkat tangannya. Ada yang senyum-senyum. Kalau yang pakai masker nggak tahu nih ya senyum apa enggak. Atau di sini siapa di sini yang dirinya punya konflik sama diri sendiri? Aku aja, udah nggak usah sok-sok cool gitu loh. Ya, angkat tangannya boleh. Ya, good. Terima kasih buat pengakuannya. Kakak juga mau buat kesaksian dulu sebelum kita khotbah. Bahwa sebelum kita khotbah ini tahu nggak teman-teman, kakak tuh mengalami ini. Mengalami dulu. Kata Tuhan tuh, kamu diajar dulu nih sebelum bisa nyampaikan ke orang lain gitu. Dan benar itu ternyata benar-benar Tuhan tuh didik kakak gitu ya, bahwa diajar dulu nih. Jadi jangan cuma ngomong tanpa kita ngalamin dulu gitu kan. Tuhan mau kakak ngalamin dulu supaya bagaimana cara kakak mengatasinya tuh supaya bisa dibagikan sama kalian semua di tempat ini. Wow, luar biasa. Bayangkan kalau konfliknya tidak selesai dan kakak khotbah di tempat ini. Kakak sama dengan iya dong. Masa mulutnya ngomong A tapi tidak yang apa yang kita omongin nggak kita lakukan, bener nggak? Kakak ini manusia biasa. Kakak ini manusia biasa, walaupun kan teman-teman manusia biasa yang nggak kebal yang sama namanya konflik, apalagi konflik sama diri sendiri, belum lagi nanti konflik diri sendiri itu menyebabkan kita punya konflik lagi sama orang lain. Dan selama beberapa hari itu kakak mengalami hal tersebut gitu ya. Kadang kan biasa kalau cewek itu suka ada bad mood nggak sih? Ya biasanya moodnya kadang-kadang turun, kadang-kadang suka bisa naik gitu kan, bisa happy, bisa kadang kesel banget. Nah itu kakak juga mengalami hal tersebut gitu. Dan
Apalagi jadinya lebih sensitif sama hal-hal yang remeh, jadinya gampang marah. Tadi Bang Yoel bilang bahwa tadi ada keinginan daging, contohnya apa adalah gampang marah. Itu kakak banget, karena itu gampang marah orangnya. Gampang marah, ya. Lalu, nah, jadi kadang-kadang itu jadi kesal sama diri sendiri, marah sama diri sendiri, dan itu tuh jadi malah bisa jadi kesal sama orang lain, bahkan sama orang tua, entah sama teman gitu kan. Jadinya bikin jadi kalau itu nggak diselesaikan, itu jadi bikin hati kita jadi nggak damai sejahtera loh secara pribadi. Karena ada yang salah gitu, ada yang salah dan itu jadi bikin nggak damai sejahtera dalam hidup tuh untuk jalanin. Apalagi kan ada kita melakukan puasa, melakukan doa, itu pasti nggak damai sejahtera. Tapi artinya kalau kita ada sesuatu yang nggak damai sejahtera, itu artinya Tuhan lagi ingetin lewat siapa? Lewat pribadi Roh Kudus. Dan kakak mau membagikan ini, dan kakak harus ngalamin hal itu dulu. Dan harus apa? Firman Tuhan bilang bahwa ketika kita mau datang sama Tuhan dan melakukan persembahan kepada Tuhan, jika sekiranya kamu ada permasalahan dengan saudaramu, firman Tuhan bilang apa? Hampiri saudaramu dan kamu harus minta maaf sama saudaramu itu. Dan firman Tuhan benar-benar punya kuasa. Ketika kita mempraktekkan hal tersebut, damai sejahtera Tuhan tuh benar-benar turun dan itu selesai gitu. Dan tadi pagi kakak baru menyelesaikan konflik itu gitu. Jadi, gimana ya Tuhan mau khotbah gitu kan? Mau bagiin ini tapi masih ada konflik gitu kan? Wah, ini harus selesai. Tapi kakak gengsi gitu ya. Gengsinya apa? Gengsi untuk minta maaf gitu. Siapa di sini yang gengsi minta maaf? Ternyata laki-laki juga ada gengsinya ya. Nah, tuh makanya terus kayak kakak tuh kayak kakak mesti sambil kalau pagi-pagi suka beres-beres rumah. Jadi sambil beres-beres rumah tuh sambil apa namanya, sambil menyampaikan sama Tuhan itu, Tuhan gak bisa nih kayak gini nih, Tuhan kayak gini gitu ya, karena sampaikan sebuah konfliknya. Dan oke, mau minta maaf aja deh, tapi kok kayak gengsi tapi udahlah nanti dulu deh, yang penting sudah memaafkan dalam hati, nanti minta maafnya nanti gitu kan. Ternyata Tuhan buka jalan lah ya, konfliknya selesai. Jadi kakak bisa bagikan hal ini ke kalian. Karena apa? Kakak sudah mengalami hal tersebut. Dan kalau kalian sedang mengalami hal tersebut, atau nanti di depan beberapa hari ke depan atau nanti ke depannya kalian akan mengalami hal ini, kalian sudah punya bekal bagaimana cara kita mengatasinya. Oke, kita sama-sama baca ayat ini, kita bangkit berdiri. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Oke, terima kasih, silahkan duduk. Ayat ini bilang roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau mau garis bawahi satu kata, dua kata, roh. Bisa ini roh. Roh ini R-nya besar sama ini kecil ya. Ini roh besar ini maksudnya apa? Kalau hurufnya besar itu menunjuk kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan ini ayat ini bilang bahwa roh yang ada dalam diri kita, yaitu roh Tuhan, roh kudus yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar dibanding yang ada di dalam dunia ini. Bisa roh juga, bisa ngomongin roh ya udahlah ya, horor-horor bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau mau bahas bukan masalah horornya, bukan ngomongin roh yang ada di dunia, tapi kamu ngomongin yang apa sih dunia itu. Ternyata teman-teman, dunia itu tuh bukan ngomongin dunia yang lagi kita tinggali. Enggak, bukan ngomongin hal yang tersebut ya. Jadi sebelumnya, nah dunia itu adalah apa? Menurut 1 Yohanes 2 ayat 16, dunia itu adalah keinginan ini cuma keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 3 hal itu, karena sebab semua yang ada di dunia ini ngomongin hal-hal yang rohani. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan, dia dari dunia. Karena jadi dunia itu isinya 3 hal tersebut, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, baru kita masuk ke sini. Jadi, ketiga hal itu tuh kita perlu lawan
bukan dunia yang misalnya kita sekolah di dunia gitu kan ya kan, kita nggak sekolah di surga, kita sekolahnya di dunia. Apakah sekolah kita perlu kita kalahkan? Enggak, bukan mengalahkan sekolah kita seperti itu, tapi dunia itu adalah 3 hal tersebut. Dan kita perlu roh yang R-nya besar, itu roh Tuhan. Dan untuk bisa mengalahkan dunia itu kita harus punya, artinya kita harus punya sesuatu yang lebih besar dari kita. Oke, jadi Roh Kudus itu harus karena Roh Kudus itu tuh jauh lebih besar dibanding dunia ini. Jadi kita perlu ada Roh Kudus dalam diri kita yang lebih besar, karena sesuatu yang lebih besar itu kita jadi kita tuh punya kekuatan untuk bisa mengalahkan dunia. Dunia itu adalah 3 hal tersebut: keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Oke, jadi perlu bantuan Roh Kudus ya? Setuju? Setuju. Dan kakak tahu nggak bahwa tadi kesaksian kakak tadi itu tuh untuk bisa akhirnya punya pemikiran untuk bisa minta maaf, kakak yakin itu karena pasti Roh Kudus yang ingatkan kakak. Kalau secara daging ya, kakak tuh pengennya marah, kakak pengennya diemin aja itu orang, ya nggak? Kalau punya konflik, tapi gak akan pernah kepikiran teman-teman. Tapi karena ada Roh Kudus itu kakak jadi mampu untuk bisa mengalahkan kemarahan kakak, mengalahkan gengsi untuk minta maaf. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Ingat bahwa marah itu akibatnya dampaknya besar banget, bisa merusak hubungan kita sama orang lain nih. Jadi kita perlu bantuan Roh Kudus. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan Roh Kudus itu? Lewat apa? Sama tadi seperti Yemima menerima Amdo sebagai Roh Kudusnya ya. Kita juga bagaimana supaya kita bisa menerima Roh Kudus kita? Menerima Roh Kudus yaitu dengan cara kita menerima siapa? Tuhan Yesus sebagai Tuhan, bukan cuma juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Kalau juru selamat, oke Tuhan, saya terima Tuhan sebagai juru selamat, saya percaya Tuhan nanti kayak misalnya buat selamatkan saya, udah selesai. Tapi ingat, penting untuk menerima tuh dia juga sebagai Tuhan. Bukan hanya juru selamat, tapi sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah yang berkuasa, yang menguasai hidup kita. Dan kita itu hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Bukan diri kita yang jadi Tuhan atas hidup kita. Ada aku mah pengennya hidupnya seperti ini, bawe kumaha aku, bawe kumaha saya. Itu adalah Tuhan atas diri sendiri. Tapi kita perlu juga menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita mau dipimpin. Nah, kayaknya ini ya. Kita baca bagian yang cowok bagian ayat 5, yang cewek nanti bagian ayat 6. Boleh di dalam posisi duduk, kalau mau nggak kelihatan bisa posisi berdiri. 5 cowok, 6 cewek ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, itu yang disebut Yohanes 3 itu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembalinya itu bukan dosa, bukan artinya kita masuk lagi ke perut atau rahim ibu kita terus dilahirkan lagi, enggak. Tapi dilahirkan lagi adalah lewat roh. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat nih, yang pernah mengalami kelahiran baru, kita perlu mengakui apa? Pertama, dosa-dosa kita. Kita perlu akui dosa-dosa kita. Semua dosa kita, baik itu aib kita, baik itu dosa. Walaupun kita nggak akui, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi Tuhan perlu pengakuan kita. Tapi jangan udah diakui terus lakuin lagi dong ya. Udah diakui, kita buat komitmen bahwa kita tidak akan melakukan hal tersebut. Dan itulah yang dinamakan dilahirkan kembali. Roh diberikan roh yang baru.
kemarin ya doanya diberikan, doanya. Kemarin sharing firman Tuhannya, kalau kalian yang ikut doa puasa hari ke-9 kemarin malam, di Yeskiel 36 bilang bahwa kita akan dikasih hati yang baru, dikasih roh yang baru. Nah itulah yang dinamakan dilahirkan dari roh. Karena kalau yang dilahirkan dari daging ya daging. Tapi kalau yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kita dikasih hati yang baru, dikasih roh yang baru. Nah, dan tahu nggak, waktu kita sudah dilahirkan kembali, kan ini cerita tadi kan ayatnya bilang dilahirkan dari roh ya. Kayaknya besar atau kecil? Besar. Jadi yang lahir dari roh, yang lahir dari Allah itu mampu untuk mengalahkan dunia. Dunia yang mana? Dunia ada di 1 Yohanes 2 ayat 16. 3 hal tersebut kita bisa kalahkan ketika kita mau dilahirkan kembali, dengan kita mengakui dosa kita, dengan kita berkomitmen untuk gak melakukan dosa lagi, dan kita mau jadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai raja pribadi dalam hidup kita. Kalau tidak melalui hal tersebut, kita tidak akan bisa memiliki Roh Kudus. Dan biasanya setelah kita berdoa lahir baru, itu pasti akan disertai oleh kepenuhan Roh Kudus. Jadi jangan anggap bahwa ternyata kepenuhan Roh Kudus itu setahun sekali ya kak, nanti di hari ke-50 di Pentakosta. Enggak. Justru kepenuhan Roh Kudus itu penting, itu setiap hari kalau bisa. Setiap kita buka mata, saat teduh kita berdoa tuh minta Tuhan memenuhi kita, minta Roh Kudus tuh memenuhi kita. Supaya apa? Supaya setiap hari kita bisa mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia kita adalah iman. Iman itu percaya dengan apa yang tidak kita lihat. Siapa? Roh Tuhan, Roh Allah. Tadi kata Bang Daud, Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Iya, karena Allah adalah Roh. Gak bisa dilihat oleh mata jasmani kita nih, tapi dia bisa kita lihat dengan hati kita. Makanya dikasih roh yang baru, dikasih hati yang baru. Kalau Tuhan kasih hati yang baru, hati kita masih suci, masih hati yang murni. Matius 5 apa ya? Orang yang bisa melihat Allah itu adalah orang yang suci hatinya. Makanya perlu dilahirkan kembali supaya kita bisa lihat Tuhan dengan mata hati kita. Makanya kenapa kalau kita nggak bisa rasakan Tuhan, misalkan dalam berdoa, dalam menyembah, nah perlu dipertanyakan hati kita suci apa enggak? Hati kita sudah dibaharui apa enggak? Sudah hati yang baru apa roh yang baru atau belum? Atau kita masih punya niat jahat sama teman kita mungkin yang lagi bully kita, terus kita mau punya niat balas dendam mungkin? Atau kita punya pikiran untuk menyakiti teman kita, merugikan teman kita dengan mencuri barang, lah itu juga dari pikiran, itu ke hati. Nah, setelah lahir baru, seperti tadi contoh Yemima sama Amdo ya, itu tuh perlu kerjasama. Kita dan Roh Kudus itu perlu kerjasama. Gak bisa kita sendiri yang kerja sendiri untuk mengalahkan dunia, gak bisa. Atau Roh Kudus aja nih yang kalahkan dunia. Loh, Roh Kudus mah gak perlu mengalahkan dunia juga sudah menang. Justru kita yang butuh bantuan Roh Kudus supaya kita bisa menang mengalahkan dunia. Jadi kalaupun kita tidak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tidak mau penuh dengan Roh Kudus, Tuhan itu gak akan rugi. Yang rugi siapa? Kita. Kalah terus sama dunia, kalah terus sama keinginan daging, kalah terus sama keinginan mata, kalah terus sama keangkuhan hidup. Karena gak ada Roh Kudus yang tolong kita. Oleh karena itu perlu ada kerjasama yang baik. Kalau kalian kan main bulu tangkis ya, tanggal 21 Mei. Ada yang langsung dikoleksi. 26 Mei ada yang pemain double atau ganda campuran ya? Ganda campuran. Ganda putra nggak ada? Ada. Ya, berdua kan? Ya. Nah, berdua lawan dua. Tapi kan kita harus punya kerjasama dong. Kalau misalkan lempar koknya si raketnya dan masing-masing bisa menang nggak? Nggak bisa menang. Perlu kerjasama 2 orang. Sama dengan kita juga sama Roh Kudus.
Roh Kudusnya mau kita pakai nggak? Atau dalam tanda kutip kita mau memanfaatkan Roh Kudus nggak? Roh Kudus sudah disediakan nih, Tuhan sudah menyediakan dirinya untuk kita gunakan. Kita mau nggak ajak Tuhan untuk bekerja sama kita? Tuhan, Roh Kudus, tolong aku ya hari ini. Aku nggak tahu nih hari ini aku akan melakukan apa, akan terjadi apa. Tapi tolong supaya aku, misal tidak hari ini kamu mau punya target untuk gak marah. Misal kakak punya target untuk gak marah nih hari ini. Tolong ya, aku untuk gak marah hari ini Tuhan. Atau kalian senangnya nonton yang nonton yang kalian seneng apa ya namanya ya? Ya nonton mungkin yang tahu lah ya. Kalau misalnya di sini yang nggak pernah nonton siapa? Bingung ya? Ya mungkin ada film porno mungkin kalian pengen kalian tonton. Tuhan tolong ya hari ini aku nggak mau nonton film porno. Ada satu orang yang ketawa teman-teman, jadi curiga ya. Kan jadi ketahuan padahal diem aja, kan juga nggak tahu. Apa? Oke. Nah, aku mau kasih tahu. Roh Kudus itu punya peran loh dalam diri kita masing-masing. Bukan cuma Kak Ayu. Kalau Kak Ayu bisa melakukan hal tersebut, kenapa kalian gak bisa? Tuhannya sama. Ingat, Tuhannya sama. Kalau kakak pribadi bisa melakukan tersebut, kalian juga harusnya bisa melakukan tersebut. Kakak percaya, karena kuasa Tuhan itu tidak melihat orang. Tuhan itu hanya lihat hatinya mau apa enggak. Bukan melihat orang itu pelayanannya apa, atau melihat orang itu udah dewasa umurnya berapa, enggak. Tuhan itu lihat yang hatinya mau. Pertama, Roh Kudus itu tuh berfungsinya untuk menginsafkan kita akan dosa. Bertobat. Menginsafkan itu menyadari dosa kita lalu bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, Yohanes 16 ayat 8 bilang kayak gini. Ya tolong Devres bacain. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Oke, terima kasih. Akan mengisapkan dunia akan dosa, akan mengisapkan kita dari dosa. Bertobat saudara, teman-teman, dengan sungguh-sungguh. Contohnya ya itu yang kakak ceritain nih, kakak aja lah ya contohnya, karena kakak punya contohnya dari kakak sendiri. Kakak itu marah gitu kan, sama diri sendiri, sama orang lain gitu. Tapi kakak mau nggak meneruskan marah itu? Apakah kakak tidak boleh marah? Boleh nggak? Kakak boleh marah. Karena kakak manusia ya, belum jadi malaikat gitu kan. Kakak bukan Tuhan. Kakak juga pasti bisa marah dan tidak kebal gitu. Tidak kebal, jadi bertobat itu tidak menjadikan kita kebal sama dosa. Enggak teman-teman, kita bisa juga marah. Kita juga bisa melakukan dosa. Tapi apakah dosanya itu kita mau tetap, pasti akan ada waktu kita mikir dan kita perlu ada waktu untuk kita bisa bertobat. Jadi marah juga perlu bertobat kak? Ya sih kakak. Kakak membereskan hal tersebut gitu. Dan waktu kakak marah, itu tuh ada yang ngasih tahu, yuk gak boleh marah, gak boleh kamu kayak gitu. Gak ngomongnya suaranya gak kayak gini sih, yang kalian bisa dengar sekarang tuh enggak. Tapi dalam hati pasti diarahkan untuk tidak marah. Dan kakak yakin itu adalah Roh Kudus yang mengingatkan dalam hati kakak untuk jangan marah. Itu hal sederhana ya, marah. Dan ada hal-hal yang lebih berat kan sebenarnya ya, yang kalian lagi sedang alami. Nah, kita mau belajar dari Yosua. Yosua itu dalam Alkitab memang gak disebutin sih, dia ada keinginan mata atau keinginan daging. Tapi kalian tahu nggak bahwa ceritanya kan sering dibawakan tiap bulan ya oleh kakak tentang Yosua, panglima Israel, Yosua abdinya Musa. Yosua pemimpin yang menggantikan Musa setelah Musa meninggal dunia, menggantikan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Musa dalam Alkitab memang gak disebutkan. Alkitab tidak mencatat bahwa dia punya ketiga hal atau dunia
keinginan mata, daging, dan keangkuhan itu memang gak disebutkan. Tapi dia punya kesempatan untuk bisa mengalami hal tersebut. Di Bilangan 14, 13, 14, ya 15, itu ngomongin 12 pengintai. Kita tahu ceritanya ya? 12 pengintai itu diutus oleh Musa untuk memata-matai tanah Kanaan nih. Nah setelah itu mereka kembali. Dan di hadapan Musa dan di hadapan bangsa Israel membawa dua berita yang berbeda dari 12 orang tersebut. 10 orang itu bawa berita yang apa? Yang menakutkan, yang bikin orang jadi takut. Sedangkan 2 orang bawa berita yang baik. Kok bisa? Padahal apa yang mereka lihat sama nggak? Sama. 12 orang itu melihat hal yang sama, tapi kenapa ada 10 orang jauh lebih banyak bawa berita yang bikin orang bangsa Israel jadi takut. Tapi hanya 2 orang yang bawa berita baik. Tapi lihatnya hal yang sama loh. Kok bisa ya? Dan 2 orang ini jauh lebih sedikit kan? Jauh lebih sedikit. Yang lebih banyak itu 10 orang. Biasanya kita gitu gak sih, kalau orang banyak melakukan apa kita suka ikut-ikutan, bener gak? Iya. Jadi kita gak mau beda sendiri ya. Dari 12 orang cuma 2 loh yang beda. Kita baca ya. Di Bilangan 13, 28, 30 sampai 33 ini ada 5 ayat nih. Dari Esra ayat 28. Yang keras. Berdiri. Terserah. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Oke, terima kasih Esra. Jadi ini si salah 10 orang ini bilang di ayat 28, bangsa yang diam di negeri itu di tanah Kanaan itu tuh orangnya kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat. Jadi keturunan Enak itu yang tubuhnya tuh besar, jadi di atas orang normal. Kalau kita kan tubuh normalnya segini lah ya. Kalau mereka tuh kayak Goliat, tau nggak? Nah itu udah begitu besar-besar. Ayat 30. Novel. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan mau dan menduduki negara itu, sebab kita pastinya akan mengalahkannya. Iya, dan ini Kaleb nih ngomong salah satu dari 2 orang. Yang satunya Yosua, yang satu Kaleb bilang ini, tidak, kami akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, begitu percaya banget Kaleb sama Tuhan bahwa pasti bisa menang melawan orang-orang yang besar itu gitu, karena Tuhan sendiri yang menjanjikannya. Ayat 31, Angel. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Yang dibantah lagi nih sama yang 10 orang. Enggak, kita nggak bisa maju menyerang, kita nggak bisa, kita pasti kalah, kata yang 10 orang. Lalu ayat 32, Bastian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi Perawakannya. Ayat 11, Samuel 33. Juga kami lihat di sana orang-orang Musa, melihat diri kami seperti bawang dan setiap juga mereka. Iya, oke, terima kasih Sam, terima kasih Bastian, terima kasih Angel, dan terima kasih Novel. Ayat-ayat ini, kalau kalian bisa menangkap sesuatu nggak? Ceritanya bagaimana? Bahwa yang 10 orang ini bawa berita, bahkan beritanya busuk. Alkitab bilang bukan cuma berita buruk, tapi
Busuk. Bukan cuma buruk, tapi busuk, dilebih-lebihkan. Emang benar sih mereka besar-besar, tapi secara logika mereka berpikir bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan orang-orang tersebut. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka berpikirnya pakai iman, percaya kepada Tuhan. Tapi Kaleb dan Yosua punya kesempatan nggak untuk bisa sama seperti 10 orang itu? Punya kesempatan. Jadi yang 10 orang ini punya apa? Keinginan merani mata mereka lihat ke tanah Kanaan nih, mengintai orang-orangnya raksasa besar-besar, dan mereka tuh tadi punya membangun kubu-kubu di setiap itu, jadi kalau mau masuk kayaknya nggak bisa gitu kan. Yosua sama Kaleb melihat yang sama loh sama 10 orang itu. Mata mereka membuat mereka jadi takut. Takut itu masuk apa? Keangkuhan hidup apa keinginan daging? Takut? Keinginan daging. Dari mata, jadi mereka jadi takut. Jadi makanya hati-hati ke keinginan mata tuh kadang-kadang bikin kita jadi bisa jadi beriman, atau bikin kita jadi keinginan daging, jadi takut. Sama yang 10 orang, seperti 10 orang itu memilih untuk takut. Tapi Yosua dan Kaleb memilih untuk tidak takut, tapi punya kesempatan takut. Bayangin mereka cuma 2 orang lawan 10 orang. Yang 10 orang bawa berita busuk nih, sedangkan mereka 2 orang harus melawan, harus memberikan berita yang membangkitkan semangat, keyakinan bahwa mereka akan menang. Tapi 10 orang bawa berita busuk, bayangin. Ada kesempatan gak mereka untuk menjadi sama seperti yang 10 orang? Bisa, sangat-sangat bisa. Apalagi di ayat selanjutnya kalau kalian buka Alkitab, bangsa Israel itu bahkan mau melempari Yosua sama Kaleb dengan batu di Bilangan 15. Jadi bangsa Israel itu udah dengar dari yang 10, mereka percaya sama yang 10 orang dibanding sama yang 2 orang. Bangsa Israel itu lebih percaya sama yang 10 orang karena kan jumlah orangnya lebih banyak dong. Masa sih yang 10 orang ini, mungkin kalau cara manusia kita gitu kan, kalau kita melihat sesuatu terus orang yang menyampaikan kesaksian jauh lebih banyak tentang A nih, kesaksian tentang B nya cuma 2 orang, kalian lebih yang percaya yang mana? Yang lebih banyak dong. Ya, karena apa? Karena mereka banyak, gak mungkin bohong. Yang 2 juga benar sih, Yosua dan Kaleb, mereka juga melihat yang sama, tapi kenapa mereka bisa memilih untuk tetap percaya? Dan mereka 2 orang, tahu gak, Yosua sama Kaleb itu sempat mau dilempari batu sama bangsa Israel. Nanti buka ayatnya ya, buka Alkitab di rumah. Mau dilempari, karena Yosua dan Kaleb itu tetap bertahan ingin mengalahkan orang Kanaan. Jadi apa yang perlu kita pelajari? Yosua memilih untuk tidak menuruti keinginan mata dan keinginan daging, sama seperti yang 10 orang. Dia lebih menuruti Tuhan. Di Bilangan 32 ayat 12 bisa tolong dibaca oleh Ciko. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Oke, terima kasih. 2 orang itu mengikuti Tuhan, bukan cuma mengikuti Tuhan, tapi dengan sepenuh hati ikut Tuhannya. Mengalahkan dunia itu pilihan. Kita mau mengalahkan kemarahan kita mau mengalahkan sakit hati kita mau mengalahkan kebencian kita mau mengalahkan hawa nafsu kita, itu pilihan ya. Tidak secara otomatis, tapi itu kita punya pilihan. Artinya mau enggak? Kitanya mau mengalahkan hal tersebut apa enggak? Sama seperti Yosua gitu sama Kaleb. Mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati enggak? Atau malah mau sama seperti 10 orang pengintai itu yang kayaknya udah menyerah sebelum berperang karena takut melihat orang-orang yang raksasa. Yang kedua, Roh Kudus itu menasehati.
menasehati. Sekarang kita baca di 16, Yohanes 16 ayat 13 nanti sampai ke bawah ya. Minta tolong Martin. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih. Roh kebenaran dan akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus adalah penghibur, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Habis diajar, diingatkan. Kalau kita habis menerima pengajaran hari ini dan minggu-minggu yang lalu, nanti mulai besok kalau kita ada yang melenceng, dan Tuhan pasti akan mengingatkan. Roh Kudus itu fungsinya untuk ingetin kita. Dan itulah cara Roh Kudus untuk menasehati kita, karena dia adalah kebenaran. Jadi kalau hidup kita sudah melakukan hal yang tidak benar, kalau kamu dinasehati, lembutkan hati kita, rendahkan hati kita untuk mau dinasehati, mengingatkan kita. Jadi bersyukur kalau kalian nih melakukan kesalahan, diingetin sama Tuhan dalam hati, itu artinya dari Roh Kudus. Melembutkan hati aja, merendahkan hati. Oke, saya mau Tuhan. Misalkan sakit hati, oke Tuhan, saya mau mengampuni orang tersebut, sebut namanya. Contoh seperti itu. Jadi kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus ya. Kita nggak bisa nurut firman Tuhan loh kalau kita nggak dikuasai Roh Kudus. Nah hari ini kalian dengar firman Tuhan nih masing-masing. Cuma kalian nggak tahu nih, kalian tuh bisa bisa punya keinginan untuk nurutin firman Tuhan nggak? Menurutin firman Tuhan tuh, nasihat Tuhan tuh dalam Alkitab sih. Bagaimana cara kita bisa menuruti, ya, melembutkan hati, merendahkan hati, berserah sama firman Tuhan. Oke Tuhan, aku berserah. Aku tahu sakit hati itu gak boleh. Oke Tuhan, sakit hati itu bikin hubungan aku sama Tuhan jadi rusak. Aku belajar menyerahkan sakit hati aku sama Tuhan. Dan aku tidak mau sakit hati lagi Tuhan. Berserah. Berserah itu apa sih? Menyerahkan hal itu sama Tuhan. Jadi sakit hati jangan disimpan sama kita, serahin ya sama Tuhan. Udah sama Tuhan kan diserahin, jangan sakit hati lagi. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Yang kita sama-sama doa ya. Hari ini hari ke-10 kita berdoa loh. Ya, nanti jadi malam nggak ada lagi. Ini maksudnya nanti habis firman kita berdoa ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, terima kasih. Kalau kita tuh akan punya kuasa kalau Roh Tuhan turun ke atas kamu, makanya perlu baptisan Roh Kudus supaya kita menerima kuasa yang dari Tuhan. Nah, kuasa itu kita gunakan apa? Untuk apa? Untuk mengalahkan dunia itu. Perlu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita punya kuasa. Kalau kita hanya pakai kekuatan sendiri, kita nggak bisa, kita nggak punya kuasa untuk kalahkan dunia. Tapi kita perlu kuasa yang dari Tuhan, Roh Kudus, untuk kita bisa mengalahkan dunia. Tadi ayat yang tadi pertama kali muncul, 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang bahwa roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada dunia ini. Jadi karena berkuasa. Roh Tuhan tuh jauh lebih besar karena Roh Tuhan tuh berkuasa. Tinggal kita mau bekerja sama nggak setiap hari sama Tuhan. Kalau kita mau nggak untuk panggil Roh Kudus itu penuhin kita setiap hari. Kita mau nggak berjalan bersama setiap hari dengan Roh Kudus. Ada yang jawab satu orang. Jadi apa yang perlu kita lakukan hari ini, saat ini juga? Ambil tindakan.
Siapa di sini yang mau baptis Roh Kudus? Menerima baptisan Roh Kudus, yang mau menerima kepenuhan orang dengan Roh Kudus. Nanti kita sama-sama akan berdoa ya. Bagi yang mau sih, hati yang mau, Tuhan tuh nggak pernah paksa orang untuk penuh, nggak. Tuhan tuh nggak pernah paksa. Dan Tuhan selalu kasih pilihan bebas sama kita. Kita mau melakukan kebaikan, kita mau melakukan kejahatan. Kita mau rajin ke gereja atau kita tidak ke gereja. Kita mau bantuin orang tua kita atau kita malah mau membantu orang tua kita. Itu pilihan teman-teman. Tuhan gak pernah paksa kita untuk jadi seperti jadi anak baik dan segala macam, enggak. Kalau kamu menjadi anak yang baik, itu karena kamu memilih menjadi anak baik, pilihanmu sendiri. Kalau kamu jadi anak yang jahat, itu karena kamu memilih menjadi anak yang jahat. Itu tidak ada urusan dengan orang tua, tidak ada urusannya dengan gereja, tidak ada urusannya dengan Tuhan, karena itu semua pilihan. Kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga pilihan, mau atau tidak mau, memilih mau atau tidak mau. Jadi baptisan Roh Kudus itu penuhnya adalah jadi kita tuh bisa tahu kalau kita tuh ada Roh Kudus atau tidak. Yang pertama, kita bertobat nggak? Kita selalu diarahkan untuk bertobat apa enggak? Kedua, kita selalu diarahkan kepada kebenaran apa enggak? Konsisten dalam bertobat tuh, konsisten untuk melakukan kebenaran. Mau dinasehati apa enggak? Yang ketiga, kita tahu Roh Kudus itu ada dalam diri kita lewat apa? Kita akan menerima kemenangan. Kalau kita tidak menuruti keinginan mata, sama seperti Yosua, tidak mau takut, dia menang. Walaupun dia belum menang melawan orang-orang Kanaan, dia belum menang sih. Tapi secara iman, rohani, Tuhan lihat bahwa dia menerima kemenangan. Bahwa kalau orang yang 10 orang itu takut, mereka gagal terima janji Tuhan. Makanya gak masuk ke tanah Kanaan. Yang 10 itu mati, dibunuh. Tapi Yosua dan Kaleb itu masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka percaya sama Tuhan, mau ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan mereka jadi bisa masuk dalam tanah Kanaan. Oke. Kak, gampang gak sih Kak untuk mengalahkan dunia? Tergantung kita. Tapi Markus 9 ayat 23, Abdo boleh dibaca? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi, kalau kalian gak yakin bahwa kita bisa mengalahkan 3 hal tersebut, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kita pasti bisa melakukannya. Oke. Tahu nggak? Aku mau tanya deh sekarang. Kenapa Yesus harus naik dan Roh Kudus harus turun? Ada yang boleh jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih harus Roh Kudus? Kenapa nggak Tuhan Yesus saja yang di sini gitu? Waktu Tuhan Yesus, maksudnya Tuhan Yesus mati terus bangkit, kenapa harus naik sih ke surga Tuhan? Kenapa nggak di stay aja di bumi gitu? Ada yang tahu kenapa? Ada yang punya jawaban nggak? Kalau jawabannya benar nanti ini loh dikasih hadiah. Hadiahnya apa Kak? Kalian nggak bisa lihat hadiah di sini. Pakai mata iman atau lihatnya. Jangan Bang Petrus tuh, Bang Petrus mah pasti tahu jawabannya. Katanya Kak, senang untuk persiapan orang nih Kak, menyiapkan tempat tinggal. Oh iya, menyiapkan tempat kita di surga ya. Oke, ada lagi? Tapi kakak nggak bisa kasih ya, karena kamu nggak suka. Kamu dapat jawabannya di Bang Petrus. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus naik dan Roh Kudus harus turun? Kalau Tuhan Yesus tetap ada di dunia ini, kita tetap percaya kan sama Tuhan ya? Misal Tuhan nih, sampai ada nih, Tuhan Yesus ada, kita bisa lihat secara mata jasmani kita bisa lihat dan ada sampai hari ini. Gampang gak percayanya? Gampang. Lalu apa fungsinya iman? Nggak ada fungsi iman. Tuhan Yesus harus naik supaya kita bisa pakai iman.
Iman tuh ketika kita bisa percaya walaupun kita tidak melihat. Firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Siapa? Kita. Amin. Berbahagialah. Karena kita bisa percaya Tuhan Yesus itu ada walaupun kita nggak pernah lihat. Banyak orang pada zaman itu, pada Yesus hidup, banyak yang udah lihat Yesus, tapi banyak yang nggak percaya loh. Tapi kita nggak percaya Yesus, kita bisa, kita nggak lihat Yesus, tapi kita bisa percaya. Berbahagialah. Yang pertama supaya kita bisa, iman kita tuh ada, kita bisa beriman. Kalau Tuhan Yesusnya ada sampai hari ini, kita tidak perlu beriman, kan udah kelihatan. Oh ya Tuhan ada gitu kan, itu bukan iman. Tapi iman itu adalah ketika kita nggak lihat, tapi kita tetap percaya. Itu iman. Amin. Oke. Tahu lagunya nggak? Kalau yang nggak tahu bisa aja ke depannya. Tapi kita walaupun mata kita terbuka, kita mau sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini buat Tuhan. Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Kami sama-sama mau datang Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Setiap kita, setiap kalian yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, buka hatimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia.
sini ada yang belum lahir baru? Semuanya boleh tundukkan kepala, tutup mata. Ada yang belum lahir baru, boleh angkat tangannya. Sudah? Tidak ada? Semuanya sudah lahir baru ya? Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oke, kita sama-sama mau akui dosa kita bersama-sama ya, dalam hati kita sampaikan sama Tuhan. Supaya kita bisa terima Roh Kudus, teman-teman. Supaya kita bisa penuh oleh Roh Kudus. Kita kasih waktu untuk kalian boleh mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tuhan itu penuh kasih sama kalian loh. Tuhan itu sayang banget sama kalian. Kalau kalian sering diingetin sama firman tuh karena Tuhan tuh sayang sama kalian. Kalau Tuhan gak sayang, mungkin Tuhan udah gak peduli. Mungkin Tuhan gak akan mau capek-capek ngingetin kita. Karena kasihnya begitu besar akan dunia. Karena kasihnya begitu besar sama kita. Udah diakui di hadapan Tuhan. Ikuti kata-kata kaya. Tuhan Yesus, aku mengakui segala dosa-dosaku dan aku mau terima Tuhan. Aku mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Dan aku berjanji Tuhan, aku tidak mau melakukan dosa lagi. Amin. Masuk ke hadirat-Mu, melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau menebus dosaku. Kekudusan mengikutiku. Kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan sekarang ini. Kami berdoa dan menangis oleh Tuhan dalam hidup ini. Ku menjadi ciptaan yang baru
Kau dari depan sampai belakang. Tuhan tolong. Tuhan tolong lawan Tuhan. Tuhan tolong lawan saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Minta tolong kaya itu Tuhan. Minta tolong kaya itu berdoa.
Memberkati anak-anak di tempat ini Tuhan. Masing-masing pribadi kami tahu Tuhan sudah mengawal bagi setiap mereka yang membuka hati mereka dan mau untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian kami saat ini Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah meminta pertolongan Roh Kudus untuk kami boleh mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ada dunia itu dalam diri kami Tuhan, yang membuat konflik dalam diri kami sendiri, yang membuat kami tidak bisa berdamai dengan diri kami sendiri, yang membuat kami tidak bisa berdamai dengan orang lain, dan terutama kami tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah mau mati di kayu salib, menjadi jalan pendamaian kami Tuhan, menjadi jalan kami untuk kami boleh menerima keselamatan. Bagian kami adalah menjalankan keselamatan kami. Bagian kami adalah mengerjakan keselamatan kami sepanjang kami hidup Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus tolong setiap anak-anak ini, tolong setiap kami yang ada di dalam ruangan ini untuk kami boleh kuat Tuhan menjalani kehidupan. Kami boleh kuat dalam kami menanggung permasalahan. Kami boleh terus berharap ketika kami sedang mengalami pergumulan Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi kami mau tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya Tuhan, kami tetap mau percaya Tuhan. Sama seperti Yosua Tuhan, memilih untuk tidak mau dikuasai oleh dunia. Seperti Yosua yang memilih Tuhan, lebih menuruti apa yang firman Tuhan, lebih percaya dengan janji-Mu Tuhan dibanding ketakutan yang ada di depan mata mereka Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang sama yang seperti Tuhan Yosua, Tuhan yang dulu dan hari ini itu tetap sama. Dan dan Tuhan yang di masa depan juga adalah Tuhan Yesus yang sama yang kami sembah. Kuasa-Mu tidak pernah berakhir Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas, bahkan sampai hari ini dan yang akan datang. Bahkan di masa depan kami, di cita-cita kami Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak ini, biar anak-anak ini boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Boleh menjadi berkat Tuhan. Bahkan teman-teman mereka boleh lihat Yesus dalam diri mereka Tuhan. Dalam setiap perkataan, tingkah laku mereka, mereka boleh membawa Tuhan Yesus. Dan teman-teman mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang ada dalam diri mereka Tuhan besar, mampu menyelamatkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk botol pengharapan yang sudah ditulis Tuhan oleh anak-anak di tempat ini. Harapan mereka yang mereka ingin raih
Kami tidak tahu Tuhan apa isinya, tapi mereka dan Tuhan yang tahu apa isinya Tuhan. Bila Tuhan melihat dari tempat maha tinggi apa yang sedang mereka cita-cita, yang mereka raih, yang ingin mereka raih, yang mereka sedang usahakan Tuhan. Kami percaya Tuhan membuka pintu, membukakan jalan keluar untuk mereka boleh meraih apa yang mereka tulis dalam kotak pengharapan Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami mau mengandalkan Tuhan. Anak-anak di tempat ini mau mengandalkan Tuhan untuk mereka boleh meraih apa yang mereka tulis dalam botol ini. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka masing-masing pribadi, memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan, memberkati segala usaha yang orang tua mereka kerjakan, dimanapun orang tua mereka berada. Tuhan, memberkati keluarga mereka, saudara-saudara mereka. Tuhan, biarlah ada damai sukacita yang datang dari Tuhan itu turun atas keluarga dalam rumah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kami dan jauh lebih besar dari dunia ini. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya, kami serahkan setiap hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.